Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Atatina sebagai host episode kali ini. Sobat N21, pernah gak sih kalian pas sakit, terus kalian mikir ini penyakitnya serius gak sih? Terus kalian malah searching di Google, terus makin panik. Jangan khawatir, hari ini kita akan membahas tuntas yaitu tentang penyakit sehari-hari. Untuk itu kami sudah hadirkan narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan dokter umum di rumah sakit kami, Rumah Sakit N21 Gemilang. Kita sambut sama-sama yaitu Dr. Dani Marta Pradita. Selamat datang, dokter. Selamat siang, Mbak. Selamat. Ya, dok, boleh disapa dulu Sobat N21? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat N21 Gemilang. Halo Mbak Salma, perkenalkan saya Dr. Dani Marta Pradita, dokter umum di Rumah Sakit N21 Gemilang. Ya, hari ini kita akan kupas tuntas terkait penyakit-penyakit yang mungkin serius buat penonton-penonton Sobat N21 Gemilang dan juga untuk kita semua. Baik dok, ini pertama kali ya dok diundang di podcast ini. Iya, ini kebetulan pertama kali. Gimana dok rasanya? Ya, gimana ya? Deg-degan sih jadi. Mungkin rasanya seperti pasiennya mau datang ke IGD, datang ke poli umum mau berobat itu mungkin rasanya seperti ini. Karena apa ya? Jarang saya di depan banyak kamera, banyak penonton kayak gini jadi deg-degan. Saya ngobrol sama pasien, ini sekarang ngobrol sama Mbak Salma sama Sobat N21 Gemilang jadi gimana gitu. Baik dok, hari ini kita akan membahas yaitu tentang penyakit sehari-hari. Untuk itu kami sudah merangkum beberapa pertanyaan dari Sobat N21. Kita mulai dari yang umum dulu ya dok, yaitu demam dan flu. Nah, biasanya pasien itu panik ya dok kalau demam. Nah, dokter menilai itu gimana sih? Apakah serius atau tidak? Atau ada triknya gitu? Siap. Jadi pertanyaan pertama udah langsung dasar dan langsung penyakit yang sangat sehari-hari. Jadi demam itu memang serius apa enggak sih dok ini dok? Nah demam itu banyak Mbak Salma. Demam itu kalau di istilah medis ada diagnosis banding. Diagnosis banding itu adalah diagnosisnya arahnya kemana saja ini. Nah, demam itu bisa jadi salah satu tanda ke banyak sekali diagnosis. Tapi yang jelas kalau ketika ada demam berarti itu ada sesuatu entah itu peradangan atau entah itu apa namanya tanda dari tubuh itu ada sesuatu yang tidak beres, tidak normal. Kita perlu panik atau tidak? Tidak, santai. Kita nggak perlu panik. Jadi banyak, mungkin saya di sini hari ini lebih ceritanya lebih ke arah sering pengalaman case saja ya. Karena kalau kita ngomong teori, Sobat N21 Gemilang kan sekarang udah banyak, ada ChatGPT, ada AI, ada Google, ada YouTube, ada TikTok. Kalau mau tanya teori mau banyak itu. Kita sekarang lebih ke arah sharing case aja mungkin. Jadi banyak pasien-pasien demam itu yang demamnya langsung tinggi, ada yang demamnya itu nggak tinggi-tinggi banget atau kalau istilah kami febris gitu, demamnya cuma 37 sekian gitu. Nah, demam itu nggak perlu terlalu khawatir karena ketika kita demam, apa yang harus kita lakukan pertama adalah satu, seperti orang orang tua kita mengajarkan, kita demam, apa yang harus kita lakukan? Dikompres. Boleh nggak apa, jadi ketika kita demam, kita dikompres dulu. Kompresnya apa, Dok? Kompres hangat nggak apa-apa. Jadi kompresnya itu ada yang bilang kompres dingin, ada yang bilang kompres hangat. Kalau saran saya kompresnya ke kompres hangat. Kenapa kompres hangat? Jadi supaya, otaknya tuh nanti hipotalamusnya itu tidak, eee, apa namanya, tidak kaget langsung ada perubahan suhu yang signifikan gitu. Jadi tumisnya kompres hangat supaya dia turunnya pelan-pelan. Itu yang pertama. Kalau misalkan dikompres terus, sudah dikompres tapi tidak membaik, gimana Dok? Nah, itu baru minum obat. Yang pertama jelas minum parasetamol. Kalau misalkan alergi parasetamol bisa menggunakan ibuprofen. Nah, jadi 2 obat ini yang adalah obat yang benar-benar sehari-hari yang harus ada di rumah kita masing-masing. Berarti nyetok gitu ya dok? Boleh nyetok boleh. Karena apa? Karena obat ini kan diperjualbelikan bebas di toko kelontong ada, di supermarket ada, di mana-mana ada, nggak perlu di apotek bahkan udah dijual parasetamol berbagai merek. Nah, itu bebas dan yang paling penting lagi adalah, apa namanya, satu minum nyetok boleh nggak Dok? Boleh nyetok, yang penting kemasannya nggak rusak. Satu itu. Kedua misalkan nyetoknya untuk anak-anak sirupnya, satu belum expired, kalau di buku udah terlanjur dibuka kan nanti dilihat ada aturannya minimal 3 bulan, maksimal 3 bulan atau tidak berbau atau tidak berwarna, nanti diminum dan yang paling penting adalah sesuai dengan dosisnya, itu. Jadi banyak pasien yang demam, kebanyakan anak-anak itu demam datang, "Dok udah minum paracetamol tapi nggak turun demamnya, gimana Dok?" Oh kemungkinan karena dosisnya nggak sesuai, dosisnya kurang dari berat badannya, itu harus disesuaikan dengan dosisnya, gitu. Nah, harus apa, yang dilakukan lagi setelah minum paracetamol apa Dok?
yaitu kita observasi, wait and see. Harus langsung ke dokter nggak? Oh nggak usah. Nggak usah. Jadi tenang aja, kalau tetap mau kerja, boleh langsung kerja. Di siapa mikir, apakah dokter nggak boleh sakit? Tuh saya sering praktek sambil demam itu sering. Nanti kita dopingin paracetamol sambil dokter berangkat, tuh udah hal biasa. "Boleh nggak Dok? Aman nggak Dok?" Kan kalau kata orang, jangan dikit-dikit minum obat tuh. Nah, justru kalau demam dibiarkan, itu nanti malah bahaya. Ketika demamnya tinggi, contoh pada anak-anak, demam lebih dari 38 atau 39 bisa menjadi kejang, gitu. Pada orang tua pun nanti ketika demam, pasti akan ada sesuatu yang terjadi di tubuhnya karena untuk kompensasi demamnya itu. Jadi nggak apa-apa untuk kita minum paracetamol atau ketika alergi bisa minum ibuprofen gitu nggak apa-apa. Terus kalau demam lebih 3 hari itu, perlu nggak sih cek ke dokter atau misal ada muncul bintik-bintik gitu? Oh ya, jadi kalau demam, tadi demam langkah pertama kita, oh ya mungkin tadi kelupaan sedikit. Selain karena infeksi atau radang, demam juga bisa sering pada orang pasien-pasien dehidrasi, gitu. Jadi banyak pasien kami yang datang ke rumah sakit Endo 1 Gemilang itu karena dia kekurangan minum air. Jadi bukan hanya kekurangan asupan cinta, tapi kekurangan asupan air itu juga bisa menjadikan demam, gitu. Jadi apa namanya, demam makanya ketika demam selain parasetamol yang tadi saya harus ingatkan adalah minum air putih yang banyak, gitu. Jadi, "Dok, anak saya," atau, "Dok, saya nggak suka minum air putih." "Gimana Dok?" "Ya udah minum yang lain, misalkan jus boleh, jus itu boleh, susu boleh, yang penting intake cairannya harus adekuat, harus ditambah lagi." Gitu. Terus tadi, "Gimana Dok kalau udah 3 hari demamnya?" Nah, kalau demamnya sudah 3 hari, apa yang harus kita lakukan adalah satu, demam 3 hari itu dengan atau tanpa obat. Kalau misalkan demam 3 hari itu adalah tanpa obat, maksudnya tanpa paracetamol dari hari pertama atau hari kedua, ya berarti, eee, apa namanya, harus segera untuk Diperiksa. diperiksakan ke dokter. Nanti diperiksakan ke dokter, pasti pasien itu akan kita anamnesis. Kita anamnesis, kita gali ulang demamnya ke arah mana. Apakah bisa jadi demamnya ke arah yang mungkin lagi banyak ya sekarang, demam berdarah atau tipes, atau bisa juga ke arah demam yang lain, demam hanya karena tadi dehidrasi, atau demam hanya karena radang, atau demam hanya karena batuk pilek, flu. Flu juga bisa demam soalnya Mbak Salma. Terus bisa juga demam yang paling banyak, eee, tapi mungkin nggak kelihatan itu adalah terutama pada anak laki ya, itu adalah ISK, demam karena ISK atau infeksi saluran kencing. Itu juga sering, banyak sekali. Jadi bisa jadi dari semua infeksi itu bisa jadi demam soalnya, Oke. gitu. Baik Dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Boleh. boleh? Yaitu tentang masuk angin. Nah, ini sering banget ya Dok, Nah, apa sih yang sebenarnya apa sih yang dimaksud masuk angin, Dok? Iya. Nah ini alhamdulillah saya masuk angin nih. Nah, iya masuk angin. Bukan masuk angin itu Mbak, bukan masuk angin, ini kan saya nafasnya masukin angin kan, itu Mbak. Jadi jadi, sebenarnya kenapa ini saya mungkin sedikit cerita sejarah ya. Boleh boleh. Nah jadi kenapa kok orang Jawa terutama ya, orang Jawa ngomong asal-muasal masuk angin itu dari mana sih sebenarnya? Ada masuk angin, ada masuk angin duduk. Untungnya nggak ada masuk angin berdiri ya, nggak ada masuk angin baris berbaris juga nggak ada. Nah, jadi kalau masuk angin itu sebenarnya yang dibilang masuk angin itu kalau istilah medisnya itu dispepsia atau, asam lambungnya meningkat, waduhnya asam lambungnya meningkat atau MAH kalau bahasa bahasa awamnya lagi. Nah kenapa? Kenapa kok, MAH atau dispepsia atau itu tadi sama orang Jawa dulu itu disebutnya masuk angin, karena memang gejalanya seperti "kemasukan angin" dalam tanda kutip. Jadi mungkin saya sedikit cerita teorinya, ketika asam lambung itu meningkat, asam lambung itu ada produksi residunya berupa gas. Nah, gas kan angin ya, Iya. nanti akan membuat perut itu terasa begah, lambungnya penuh. Makanya kalau orang, dispepsia itu kan gejalanya gasnya keluar lewat atas atau sendawa, atau lewat bawah berupa kentut, kayak gitu. Atau nanti kalau nggak bisa keluar jadinya perutnya kembung. Makanya orang Jawa istilahnya jadi masuk angin, kayak gitu. Nah, terus, apa namanya, kalau masuk angin apa yang harus dilakukan pertama? Ya mungkin kalau orang Jawa pasti kerokan kan. Iya. Nah, makanya ada jokes istilah angin itu warnanya merah karena dikerok keluar anginnya Iya. bukan merah. Nah, sebenarnya kerokan boleh nggak sih, Dok? Saya sendiri sebenarnya bukan dokter yang melarang kerokan, asal dalam batas wajar. Maksudnya dalam batas wajar, kerokan itu kan nanti dia akan membuka pembuluh darah. Jadi peredaran darahnya akan jadi lebih lancar. Tapi jangan yang sampai gosong, jangan yang sampai kayak kekerasan itu jatuhnya gitu. Itu sih. Jadi
orang, punya riwayat MAH itu nggak boleh makan sampai kekenyangan, satu. Tapi juga nggak boleh kelaparan. Kenapa? Karena tadi gejolak produksi asam lambung itu kan menyebabkan dia nyeri MAH